Halo guys, di video gosip panas kali ini, saya mau kalian lihat dulu video TikTok viral ini guys. Jadi di video ini tuh ada dua influencer, Helen dan Ted. Ya kalian pasti sudah kenal lah ya. Di sini mereka lagi ribut nih tentang cara makan Padang. Ini mantep bro, lu apa? Nyam-nyam doang. Lu juga makan nyam-nyam doang. Enggak, benar ini. Udah pakai handuk lah. Coba enggak? Nih. Oh, enak banget. Tangan kan bos. Nanti bersih tangan. Ini, Enggak bawa abis ini. lebih nikmat pakai ini sih. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di Gosip Panas. Badan lembek umurnya tua, pria imut dan berponi. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. What's up guys, di video kali ini kita mengundang dua influencer yang sangat terkenal. Tidak lama-lama lagi, marilah kita sambut Helen dan Ted. Selamat datang, bagaimana kabar kalian semua? Jika saya sakit, saya akan di rumah dong, Pak. Jelas saya sehat. Saya sehat raga dan jiwa. Siapa ini ada? Tidak usah lama-lama lagi, mari kita segera bahas bahan topik yang terlihatnya tidak penting, tetapi sangatlah berpengaruh pada bangsa Indonesia. Kalian pasti sudah pada penasaran kan? Wah, topik apa tuh Pak? Iya nih, si Bapak bikin kepo aja. Sabar ya kawan-kawan, kita harus sabar tetapi segera ke inti, yaitu membahas apakah kebudayaan asing menjadi ancaman terhadap perubahan jati diri bangsa. Wah, kalau mengenai topik ini saya sangat setuju sih Pak. Tidak, saya sama sekali tidak setuju. Nah ini nih, saya suka yang seperti ini. Sebuah ketidaksetujuan melibatkan sebuah topik. Bisakah kalian menjelaskan opini kalian lebih lanjut? Tentu bisa banget Pak. Saya setuju bahwa kebudayaan asing menjadi ancaman terhadap perubahan jati diri bangsa karena kebudayaan Indonesia itu sebenarnya sudah didominasi oleh budaya asing. Contohnya orang Jaksel sehari-hari pun ngomongnya pakai I, you, which is. Di Indonesia mana ada which is, adanya riches sekali. Kalau kebudayaan asing tetap mendominasi Indonesia, maka jati diri Indonesia akan pudar secara perlahan. Saya tidak mengatakan ini salah, tetapi budaya asing tidak sepenuhnya merusak. Pengaruh budaya asing juga memberi kita beberapa keuntungan loh. Beberapa negara asing memiliki teknologi yang jauh lebih maju dibanding negara kami, seperti Jerman yang jauh lebih maju dari segi teknologi mobil, Cina yang mendominasi barang palsu, dan lain-lain. Opa saya lahir di situ, Pak. Karena itu, masyarakat bisa mengakses kemajuan teknologi dan menjadikannya sebagai tradisi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kebudayaan asing bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka menghilangkan identitas bangsa. Jika ini terjadi, maka Indonesia hanyalah sebuah negara yang diisi oleh masyarakat orang asing. Seperti yang sudah saya bilang, jika seseorang sudah memiliki dasar hidup, maka mereka tidak akan terpengaruhi oleh budaya asing. Jika sudah terpengaruh, orang tersebut dapat diperingati. Sedangkan, kebudayaan asing bisa menyebabkan terjadinya industrialisasi di semua bidang. Orang dewasa akan berperilaku profesional dan bersikap dewasa, maka mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh budaya asing. Kita tidak pernah bisa mengambil resiko kemungkinan itu. Apa yang membuat Anda menjamin bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki dasar hidup yang kokoh seperti yang Anda bilang? Pendidikan nasionalisme dididik oleh sekolah yang diajarkan oleh para guru akan membuat para masyarakat mempunyai jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Sudah terdapat beberapa contoh masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh budaya asing. Sekarang ini terdapat video yang sangat viral di TikTok. Video yang mempertunjukkan masyarakat Indonesia yang makan nasi padang dengan tangan atau sendok. Ini adalah contoh masyarakat Indonesia yang sangat terekspos oleh budaya asing. Coba kalian peranin seperti waktu itu, saat kalian menjadi viral. Oh, boleh Pak. Oke, waktunya bersinar dan mendalami peran ini. Jadi gini Pak, semenjak video itu viral, banyak wartawan datang ke rumah saya. Mau ke warung aja, ditanyain, Pak, mau beli apa? Ya masa saya jawab mau beli sabun batang? Emangnya saya emak-emak apa? Nah, iya Pak, saya tekan banget diliatin banyak orang. Kemarin, saya pergi makan ke restoran Padang siang malam pun, saya dikintilin dari pertama kali duduk hingga saya mau cuci tangan. Biasa aja dong, ini rasanya jadi terkenal, seru kan? Ya, lama-kelamaan capek juga ya menjadi orang terkenal. Hidup terasa tidak tenang. Nih, contohnya tetanya Bapak. Sana Pak, ampun. Tapi bener sih Pak, saya terima kasih banyak karena ada endorse apalagi dari perusahaan sabun cuci tangan. Setuju, saya juga jadi banyak pelanggan di restoran saya. Waduh, ternyata asik bukan? Jadi menurut kalian makan ayam pop pakai sendok atau tangan nih? Ya pakai tangan lah. Di sendok dong. Sudah tidak zaman makan pakai tangan. Jorok bro. Ya enggak lah, dari dulu orang Indonesia makan padang ya selalu pakai tangan. Iya, tapi tidak higienis. Tujuan utama saya memakai sendok adalah untuk menjaga kuku saya, untuk tidak ada daging-daging yang nyelip. Nyelip-nyelip, itu mah tinggal diemut-emut kukunya. Heh,
Lu pikir ini zaman kapan? Jorok pisan. Udah, makan padang ah, pakai sendok. Kamu orang asli Indonesia bukan sih? Iya, saya orang Indonesia. Tapi saya sudah merantau di Eropa selama kurang lebih 10 tahun. Namun, jika saya melihat masyarakat Indonesia memakan dengan tangan, hal itu membuat saya merinding. Nah, ini nih. Salah satu contoh kebudayaan asing menjadi ancaman terhadap perubahan jati diri bangsa. Tapi saya ditugaskan pemerintah Indonesia untuk melakukan riset bahan makanan di Eropa. Sehingga Indonesia bisa menanam bahan tersebut dan dijual. Sudah cukup. Kembali ke pembicaraan semula. Jadi sudah jelas bahwa kebudayaan asing merugikan negara. Jika orang-orang zaman sekarang terlalu mengikuti tren dengan membeli produk-produk asing, jadi siapa yang bakal membeli produk-produk lokal kita? Sebagai masyarakat, Indonesia harus saling membantu karya-karya satu sama lain dong. Kita harus cinta produk-produk lokal. Lokal pride nih, bos! Justru, banyak produk asing bisa meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia. Beberapa negara lain memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dibanding negara kita. Dan produk-produk mereka harus kita gunakan agar kita juga bisa meningkatkan kualitas produk-produk lokal kita. Tapi, saya juga setuju, mungkin kita tidak bisa terlalu mengagungkan budaya asing. Tetapi, kita sebagai masyarakat Indonesia juga membutuhkan pengetahuan dan produk-produk yang mereka miliki. Benar juga sih, jika kita tidak memperbolehkan pengaruh budaya asing Indonesia, maka kita tidak bisa belajar dari negara lain untuk menjadi negara yang lebih baik. Berarti sudah jelas nih bahwa kita tidak boleh mengagungkan budaya asing terlalu berlebihan. Namun, budaya asing juga bisa memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Karena budaya ini dapat memperbaik dan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dalam segi teknologi dan lain-lain. Wow. Terima kasih pemirsa, selamat malam dan sampai jumpa di video gosip panas berikutnya. Bye! Thank you, bro! Thank you, bro! Bos. Ya, untuk tidak ada daging-daging yang nyelip. Kalian pasti sudah pada penasaran kan? Bicara. Jorok pisan. Udah makan ah? Udah makan pada mah. Tangan, hal itu membuat saya merinding.